kali ini kita akan bahas tentang variabel. Jadi kalau sebelumnya sudah membahas tentang pengenalan itu apa itu processing, kemudian fungsi-fungsi dalam processing, bahkan kalau secara di RPS kita akan masuk ke bagian transformasi dua dimensi. Tapi sebelum lanjut ke sana, ini ada yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang variabel yang sangat penting sekali penggunaannya dan fungsi-fungsinya. Jadi langsung saja, apa sih fungsi dari variabel itu sendiri atau kegunaannya? Kalau yang sudah terbiasa dengan codingan mungkin bukan hal yang aneh dengan variabel. Intinya adalah kalau variabel itu kita bisa memanfaatkan nilai-nilai secara berulang. Oke, contoh di sini ada pemanfaatan variabel, yaitu reuse the same value. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ingin menggambar seperti ini, 3 dimensi seperti ini, lingkaran. Oke, contohnya kita akan buat size, misalnya saya sukain 500,500. Oke, misal kita menggunakan integer y sama dengan 60, kemudian integer d sama dengan 80. Dan kita akan buat elips, misal 75 y, d. Kemudian kita akan buat beberapa lingkaran, jaraknya ini 175 dan ini 275. Hasilnya kan seperti ini. Oke, sama ya. Kemudian kalau kita misalnya ingin mengganti atau merubah nilainya, saya pakai diameternya pengen yang 100 nih, biar lebih luas gitu. Kemudian y-nya jangan di situ terus dong, ada di 100 juga lah. Oke, dia lebih besar, cepat. Bayangkan kalau kita tidak menggunakan namanya variabel yang ini y, d, maka proses perubahannya kita harus merubah satu persatu di sininya. Y jadi 100 yang tadinya sebetulnya 60, 80, kita harus mengulang. Nah, kalau makin banyak ya pengulangan yang kita lakukan pun semakin banyak. Oke. Nah, itu salah satu fungsi kegunaan dengan adanya variabel. Selanjutnya, kalau membuat variabel itu ditentukan namanya terserah si programmer. Tetapi harapannya adalah yang mudah diingat dan sifatnya informatif. Contoh di sini, kalau misalnya ingin menuliskan atau memberikan variabel tentang radius, ya tulis saja radius daripada r misalnya. Dan variabel itu biasanya terdiri dari nama, kemudian tipe data dan nilainya. Ini 3 komponen ini. Ini adalah namanya, variabel y ini. Ini adalah tipe datanya, yaitu berupa integer, dan value adalah 100. 100 ini adalah value nilainya. Kemudian bagaimana menuliskan variabel? Di sini saya menuliskan seperti ini. Padahal ada lagi model, kita juga bisa menuliskan modelnya seperti ini. Integer y, kemudian y sama dengan 100. Ini sama aja, dia tidak ada error. Yang jadi error adalah, jadi penulisan integer y kemudian y sama dengan 100 itu sama saja dengan seperti nulis integer d sama dengan 100. Atau mau menuliskan yang tadi, yang awal, integer y sama dengan 100. Yang error adalah ketika kita menuliskan seperti ini, dia akan menunjukkan duplikat lokal variabel, bikin pusing. Atau ada lagi kalau error y di sininya misalnya lupa menuliskan integer y, maka dia akan error, variabel y does not exist, seperti itu. Jadi terserah menulisnya seperti apa, bisa model seperti ini. Oke. Atau bisa juga menuliskan yang seperti ini. Ini sama saja, asal jangan lupa semikolonnya. Oke. Kemudian hal yang penting lainnya adalah tipe dari tipe data. Ketika kita menuliskan integer, maka integer itu untuk bilangan bulat. Jadi kalau kita ingin menuliskan bilangan bulat, pakai integer. Gimana kalau ingin ada koma-komanya? Koma-koma adalah bilangan desimal. Ada satu lagi, yaitu float. Float ini bernilai desimal, misalnya 12,2. Oke. Ini silakan, dia nilainya bilangan bulat. Oke. Dia bilangan bulat.
bilangan desimal. Nah, sama dengan integer. Nah, kemudian jangan sampai salah ketika kita sudah mendeklarasikan integer tapi value-nya misalnya 0,5. Nah, ini error. Ini akan terjadi error. Kenapa? Karena integer itu hanya untuk bilangan bulat. Tetapi kebalikannya, kalau kita pakai float dan kita menuliskan bilangan bulat di dalamnya, ini nggak masalah, tidak akan menyebabkan error. Yang ada nanti dianggap 12,0. Dia dibuatkan desimalnya 12,0 seperti itu. Baik, itu yang utama. Selanjutnya adalah penggunaan variabel di dunia processing. Processing sendiri sebetulnya pada di dalam library-nya itu sudah membuatkan variabel. Contoh variabel yang kita gunakan yaitu width dengan height. Oke, width dengan height. Misal ini ada width dengan height. Oke. Kita akan buat garis misalnya. Memanfaatkan width dengan height 0,0, berarti buat garis dari titik 0,0 ke atas sampai dengan width dengan height. Width th, oh salah, maaf, width th, height th, betul ya? Salah ya? ht, kebalik ya? Oke. Ini artinya apa? Kita membuat garis mulai dari, harus lihat artinya. Nah, tunjukkan aja langsung. Set dari 00 sini sampai dengan akhir, width dengan height. Width dengan height itu dan nilai maksimum dari size ukuran ini. Ini adalah width dan ini adalah height, x, y. Oke, maksimalnya. Kemudian kalau kita akan buat garis lagi, line mulai dari x itu berapa? X-nya itu width. Oke. Koma 0 sampai dengan 0, height. Salah. Height. Kebalikannya. Oke, X. Kemudian kita buat akan elips misalnya. Elips misalnya berapa? Width per 2 untuk X-nya bagi 2 biar di tengah-tengah. Kemudian height per 2 berapa lingkarannya? 100,100. Oke, di tengah-tengah. Jadi ini untuk penempatan atau pemanfaatan variabel. Jadi processing itu sendiri sudah punya variabel-variabel, oke, by defaultnya. Sekarang a little math. Jadi ada istilah orang bilang programming itu harus bisa matematika. Ya, karena di dalam programming itu ya, banyak sekali unsur-unsur matematika di dalamnya. Kita menggunakan operator-operator seperti operator penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sama dengan. Contohnya seperti ini. Kita misalnya punya, tadi udah mengenal integer x misalnya sama dengan 25. Kemudian integer h sama dengan 20. Integer y sama dengan 25 lagi. Ini contoh aja ya. Kemudian kita akan buat rectangle x, y, 300, 300, h ketinggiannya. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Kemudian di dalam pemrograman nilai suatu variabel itu diambil nilai yang terakhir. Jadi kalau misalnya kita pakai x sama dengan x tambah berapa? 100 misalnya. Maka ketika kita menuliskan rect x, y ini tambah h misalnya, biar untuk nggak kelihatan biar kelihatan bedanya.
kemudian 300, H, maka nilai X yang ini, adalah nilai X yang sudah ditambahkan, yaitu ini kalau nggak salah berarti nilainya adalah X bernilai sekarang 25 ditambah 100. Maka hasilnya, gambarnya itu pasti akan lebih panjang. Oke, posisinya ada di sini. Paham ya? Demikian juga kalau kita menggunakan perkalian dan pembagian atau pengurangan seperti itu. Oke. Dan perlu diingat, ini karena programming itu urusan dengan matematika dan mengikuti hukum matematika. Hukum matematika di mana hukum the power of operator itu berlaku. Contohnya seperti ini. 4 tambah 4 kali 5 nilainya 24. Jangan sampai salah. Kalau kita ingin menginginkan 4 tambah 4 kali 5 itu sama dengan 40 misalnya, berarti kan 4 ditambah 4 dulu. Nah, maka kita bisa menggunakan kurung. Karena the power of matematika juga, operator juga kan kurung lebih kuat, diselesaikan terlebih dahulu. Oke, jadi berlaku. Kemudian ketika kita menuliskan seperti ini, X sama dengan X tambah 100, ini juga bisa kita tulis kayak gini. Ini sama aja hasilnya. Oke, tidak berbeda. Jadi penulisan yang tadi, yang X tambah itu, ini bisa dipersingkat jadi seperti ini. Bahkan kalau penambahannya cuma 1, jadi kalau misalnya tadi ini kita rubah lagi, X sama dengan X tambah 1. Oke, menambahkan yang ini, X sama dengan X tambah 1, ini sama saja X plus sama dengan ini. Ini sama aja dengan X plus. Oke. Kalau X minus 1 ya X min seperti itu. Baik. Itu beberapa hal yang perlu diketahui untuk kedepannya mempermudah dalam proses pemrogramannya. Nah, sekarang kita akan lanjut memanfaatkan variabel untuk pemrograman berikutnya, yaitu repetition. Contoh, jika kita misalnya diminta membuat garis seperti ini. Kalau secara manual kita akan buat seperti ini. Stroke weight ini untuk menunjukkan ketebalannya. Kemudian kita harus membuat gambar garis 20, 40, 80, 80. Di mana garisnya akan seperti ini. Oke, kita ingin mengulang terus diulang. Simpel sih, ya udah, ngapain pusing-pusing. Ctrl C, terus enter. Terus di sininya kita edit. Mulainya dari 80 sampai 140 misalnya. Terus di sini 140 sampai 200 misalnya. Terus 200 sampai 360. 260 sampai dengan 320. 320 sampai dengan 380. 380 sampai dengan 440. Oke. Jadilah gambarnya. Oke. Kebayang kalau misalnya yang akan ditulis itu ya 10 20. Wah, buat garis selama 20. 30 100. Wah, kelengar. Oke lah, kontrol kita bisa pakai gampang pak, copy paste iya, ngedit angkanya. Nah, the power of variable, kita bisa menggunakan looping di dalamnya. Kemudian kita
kita pakai variabel. Dan perintah for looping integer i, oke, sama dengan 20, ini awalnya, kemudian i kurang dari 400 batasannya, i penjumlahannya berapa, plus sama dengan mujarab setiap berapa, setiap 60. Oke, apa yang perlu dilakukan? Oh maaf, salah. Kita akan memberikan gambar line di mana i, 40, x 40 selalu 40 jaraknya, i plus 60 jarak bentuk berikutnya, 80. Oke, kita lihat sekarang. Hasilnya sama, codingannya sedikit. The power of variable plus fungsi looping, seperti itu. Oke, ini cara kerjanya, bagaimana flow diagramnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah ini operatornya, lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, equal to sama dengan sama, dan not equal to tidak sama dengan. Oke. Gimana kalau kita buat biar lebih kecil, 10 misalnya. Kemudian ya pasti jaraknya pendek. Ya lebih rata. Oke, jadi seperti itu. Atau bisa juga seperti ini. Dan kita juga bisa membuat seperti ini loopingnya. Ini adalah untuk contoh looping di dalam looping. Jadi kita juga bisa melakukan looping di dalam looping. Oke, misal kita buat nih background 0, stroke-nya kita no stroke aja, ya gak ada garisnya. No stroke fungsinya. Oke, misalnya kita buat y sama dengan 0, y kurang dari height, kurang dari sama dengan, dia ada sama dengannya, batasan sampai akhir sumbu y plus 40, jaraknya berarti 40. Kemudian di dalam sini kita buat looping lagi. For, sekarang kita buat yang integer, ya sabar, x. Ini juga x kurang dari width, ingat pasangannya x to width, x juga jaraknya misalnya 40. Oke. Kemudian di sini suruh buat apa? Suruh buat lupa. Oke. Kita akan buat fill 255,140 dan kita akan buat elips di mana komponennya x, y, 40. Ini saya buat 50 aja lah diameternya. Hasilnya seperti apa? Wow, bentuknya seperti ini ya. Oh, warnanya ya. Warnanya fill ini 50. Modelnya seperti ini bentuknya. Y 0, W, Y plus 40, Y plus 40. Oke, berarti ini 50 aja kali ya, 50. Oke, baik. Di sini 40, 40, 40, 40 elipsnya jadi sama.
bentuknya seperti ini. Oke, repetition itu namanya. Nah, penjelasannya adalah kalau ada double looping, di dalam looping ada looping, berarti yang akan dikerjakan adalah looping bagian dalam terlebih dahulu. Bagian sini dulu, berarti X-nya dulu dikerjakan, X itu sepanjang garis X, baru Y-nya dikerjakan. Gimana kalau contohnya seperti ini, ingin membuat bingkai kayak gini? Maka kita bisa buat seperti ini. Ini tutup, ini tutupnya hilangin. Oke, kita buat fill sama. Nah, tapi di sini bukan, karena dia Y berarti X-nya 0, kita buat 0. Di sini X, Y-nya 0. Oke. Oke, jadi seperti ini membuat bingkai lingkaran. Kayak repetition mengulang-ulang terus seperti itu. Kita juga bisa membuat seperti ini, buat dot semuanya titik. Oke, ini juga sama menggunakan repetition. Stroke misalnya kita pakai 100 stroke-nya. Kemudian for integer Y, Y sama dengan 20, Y kurang dari sama dengan height minus 20, buat kurang-kurangan, Y plus sama dengan 10, jadi jaraknya selalu 10. Kemudian di dalamnya ada for integer X sama dengan 20 juga, X kurang dari sama dengan width minus 20 juga, biar selisihnya sama, dan X plusnya sama juga 10. Ini juga. Kemudian kita buat ellipse, ukurannya X, Y, ukuran kecil. Kemudian kita akan buat line X, Y, koma setengahnya 250, 250. Akan jadi apa? Oke, seperti ini. Pola garis. Oke, ingat, ini double looping. Dia mengerjakan huruf yang X-nya dulu baru ke Y-nya, seperti itu. Half dot juga sama, buatnya seperti ini, dibagi-baginya. Ini ada float, ingat. No nih. Oke. Ini silakan dipraktekkan. Oke, kemudian sekarang terakhir tugasnya adalah membuat robot dengan memanfaatkan variabel ini. Memanfaatkan variabel. Jadi kalau tugas robot sebelumnya itu kan biasanya secara manual, penambahan manual. Sekarang silakan membuat secara variabel, menggunakan variabel. Oke, baik. Demikian untuk materi kita kali ini tentang variabel. Semoga dapat membantu.